بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 6 yaitu lingkunganku dengan subtema yang ke-1 yaitu lingkungan rumahku, pembelajaran ketiga dan keempat. Adapun materinya yaitu pertama, kebiasaan menjaga kebersihan rumah. Kedua, menyusun kata menjadi kalimat. Ketiga, pengurangan dua bilangan. Keempat, melakukan gerak berguling ke depan. Dan yang kelima yaitu menanggapi kalimat petunjuk. Anak-anak, coba perhatikan gambar di bawah ini ya. Wah, rumah siapa ini ya? Terlihat ruangannya begitu berantakan. Anak-anak, jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Diskusikanlah dengan temanmu ya. Sampaikan hasil diskusi kepada teman dan juga gurumu. Sementara ini, kalian bisa tuliskan hasil diskusi kalian itu di buku kalian masing-masing ya. Anak-anak, sekarang coba kalian amati gambar di bawah ini. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Kita pun meninggalnya dengan perasaan yang nyaman. Nah, sekarang coba kalian beri tanda checklist pada gambar kebiasaan yang baik ya. Dan beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Nah, anak-anak kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Pada gambar pertama, ada Siti yang sedang menyapu lantai rumahnya. Apakah ini kebiasaan yang baik anak-anak? Ya, benar sekali. Yang dilakukan Siti merupakan kebiasaan yang baik ya. Nah, kita beri tanda checklist di bawah gambar ini ya. Nah, anak-anak perhatikan gambar kedua ini ya. Ada seorang anak yang membuang bungkus makanannya sembarangan. Apakah gambar ini menunjukkan kebiasaan yang baik anak-anak? Ya, benar. Ini merupakan kebiasaan yang tidak baik ya. Berarti kita beri tanda silang di bawah gambar berikut ini. Sekarang kalian perhatikan gambar ketiga ini ya. Ada dua orang anak yang sedang mencoret-coret di sebuah tembok rumah. Anak-anak, apakah ini merupakan kebiasaan yang baik? Benar sekali, ini adalah kebiasaan yang tidak baik. Karena hal itu akan mengotori tembok rumah tersebut. Nah, oleh karena itu, kita berikan tanda silang di bawah gambar berikut ini ya. Nah, selanjutnya pada gambar yang keempat. Wah, kalian lihat, di wastafel banyak sekali perlengkapan makan seperti gelas, mangkuk, dan piring kotor semuanya. Dan tidak ada yang membersihkan. Piring-piring tersebut menumpuk begitu saja.
Apakah gambar ini merupakan kebiasaan yang baik, anak-anak? Benar sekali, ini merupakan kebiasaan yang tidak baik. Seharusnya setelah makan, piring-piring dan perlengkapan makan lainnya harus langsung dicuci bersih, tidak menumpuk seperti ini. Nah, kita berikan tanda silang di bawah gambar berikut ini ya. Selanjutnya anak-anak, pada gambar yang kelima. Di sini ada Lani yang sedang menutup gelas air minumnya supaya tidak terkena debu dan kotoran. Apakah ini merupakan kebiasaan yang baik? Ya, tepat sekali. Yang dilakukan Lani ini merupakan kebiasaan yang baik ya, sehingga minuman kita terjaga kebersihannya. Nah, kita berikan tanda checklist di bawah gambar berikut ini. Selanjutnya, pada gambar yang keenam anak-anak. Di sini setelah bangun tidur, Edo membereskan dan membersihkan tempat tidurnya. Nah, apakah ini merupakan kebiasaan yang baik atau tidak anak-anak? Ya, tepat sekali. Yang dilakukan Edo ini merupakan kebiasaan yang baik ya. Oleh karena itu, kita berikan tanda checklist di bawah gambar berikut ini. Nah, anak-anak, itulah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan kebiasaan yang tidak baik. Sekarang kalian sudah tahu ya, mana saja yang merupakan kebiasaan yang baik. Kalian harus lakukan di rumah setiap hari ya. Nah, sekarang ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini ya. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Nah, ini adalah kalimat pertama yang harus kalian susun. Di sini ada kata sampah, tempatnya, pada, dan buanglah. Kita susun ya. Susunan kalimat yang benar itu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, kalian sudah bisa ya untuk menyusun sebuah kalimat yang benar. Nah, kita akan berlatih untuk menyusun sebuah kalimat menjadi kalimat yang benar. Di sini soal yang pertama ada kata-kata yaitu sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Nah, kita susun menjadi gunakan sabun saat cuci tangan. Nah, anak-anak, selanjutnya yang kedua, di sini ada kata-kata yang harus kalian susun menjadi sebuah kalimat yang benar. Kata-katanya adalah disapu, hari, lantai, setiap, harus. Nah, kita susun ya menjadi lantai harus disapu setiap hari. Hari ini Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam ya. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya, ujar Dayu. Coba tentukan berapa piring pinjaman, kata Ibu kepada Dayu. Dayu berkata, dengan mengurangkan 35 dengan 24 Bu. Lalu Ibu pun berkata kepada Dayu, benar sekali Dayu. Anak-anak, cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini ya. Di sini jumlah piringnya 35. Nih, kalian lihat ya. Tumpukan susunan balok ini adalah ilustrasi dari jumlah piring-piring Ibu. Satu susun ini jumlahnya adalah 10. Nah, di sini ada 3 susun balok-balok yang jumlahnya 30. Kemudian ditambahkan dengan satuannya yaitu 5. Jadi semuanya ada 35 piring. Nah, jumlah 35 ini kemudian kita kurangkan ya dengan piring Ibu Dayu yang berjumlah 24. Kita coret saja 20-an dan 4 satuannya. Sehingga di sini tersisa 1 puluhan dan 1 satuan. Jumlahnya atau nilainya adalah 11. Itulah piring pinjaman.
jumlahnya 11 ya. Jadi banyak piring pinjaman itu adalah 11 buah piring. Nah, perhitungan di atas tadi dituliskan dalam kalimat matematikanya seperti ini ya anak-anak. 35 itu adalah 30-an ditambah 5 satuan. Ini dia 30-an, yaitu terdiri dari 3 susunan balok yang masing-masing berisi 10 balok. Kemudian ini adalah 5 satuan. Nah, selanjutnya kita akan kurangkan dengan 24 ya. 24 itu terdiri dari 20-an ditambah 4 satuan. Nah, ini adalah 20-an dan 4 satuan. Kita silang ya, karena ini adalah dikurangkan. Sehingga akan tersisa 10-an dan 1 satuan. Nilainya adalah 11. Nah, bagaimana menghitung 28 dikurangi 12 anak-anak? Yuk kita hitung bersama ya. Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. 28 itu adalah 20-an ditambah 8 satuan. Kemudian kita kurangkan ya, dikurangkan 12, yaitu yang terdiri dari 10-an ditambah 2 satuan. Nah, seperti ini anak-anak, kita kurangkan 10-an dan 2 satuan, sehingga yang tersisa adalah 10-an ditambah 6 satuan. Jadi 28 dikurangi 12 itu sama dengan 16 ya anak-anak. Mudah sekali bukan? Sekarang coba kalian kerjakan latihan berikut ini ya. Latihan yang pertama, 24 dikurangi 13. Kalian jabarkan terlebih dahulu puluhan dan satuannya ya. Di sini 24 terdiri dari 20-an dan 4 satuan. 13 itu terdiri dari 1 puluhan dan 3 satuan. Sehingga ketika kita kurangkan maka hasilnya adalah 20-an dikurangi 1 puluhan sama dengan 1 puluhan. Kemudian satuannya kita kurangkan juga ya. 4 satuan dikurangi 3 satuan, hasilnya adalah 1 satuan. Jadi 24 dikurangi 13 itu adalah 11. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lihat soal yang kedua. 29 dikurangi 15. 29 itu terdiri dari 20-an ditambah 9 satuan ya. Lalu 15 itu terdiri dari 1 puluhan ditambah 5 satuan. Nah, kita kurangkan ya masing-masing puluhan dan satuannya. Untuk puluhannya, 20-an dikurangi 1 puluhan itu adalah 1 puluhan. Nah, untuk satuannya 9 satuan dikurangi 5 satuan, hasilnya adalah 4 satuan. Jadi, 29 dikurangi 15 itu adalah 1 puluhan ditambah 4 satuan, sama dengan 14. Nah, anak-anak seperti itu ya. Mudah bukan? Selanjutnya, soal yang ketiga. 43 dikurangi 11. Kita kerjakan seperti contoh yang tadi sudah diberikan ya. 43 itu terdiri dari 40-an ditambah 3 satuan. Dan 11 itu terdiri dari 1 puluhan dan 1 satuan. Kemudian kita akan kurangkan ya. Hasilnya adalah 40-an dikurangi 1 puluhan adalah 30-an. Dan 3 satuan dikurangi 1 satuan sama dengan 2 satuan. Jadi 43 dikurangi 11 itu adalah 30-an ditambah 2 satuan sama dengan 32. Rumah Udin sangat bersih dan rapi. Teman-teman suka bermain di rumah Udin. Mereka bermain di lantai sambil latihan berguling. Hari ini mereka akan berlatih lompat jauh. Mereka berguling ke depan. Meskipun tampak mudah, namun melakukannya harus benar ya. Mereka minta bantuan ayah Udin untuk mengajarinya. Ayah Udin pun memberi petunjuk cara melakukan gerakan guling ke depan. Pertama-tama, ayah Udin mengajak mereka melakukan pemanasan. Pemanasan penting agar otot-otot menjadi lentur. Berikut ini urutan gerakan guling ke depan ya. Nah,
Nah, seperti itu anak-anak. Kalian melakukannya harus dengan pemanasan terlebih dahulu ya, agar tidak terjadi cedera. Saat ayah memberikan petunjuk, Udin memperhatikan. Udin menanggapi petunjuk ayah dengan santun. Simaklah percakapan Udin dan ayahnya. Perhatikan pula cara Udin menanggapi petunjuk yang diberikan ayahnya. Ayah, bagaimana cara melakukan gerakan melompat? Tanya Udin kepada ayah. Ayah pun menjawab, pinggul dan lutut ditekuk untuk mengambil ancang-ancang. Lengan diangkat ke belakang punggung. Badan dilentingkan ke atas dengan posisi agak condong. Kaki mendarat di lantai dengan posisi kedua kaki sejajar. Begitu penjelasan ayah. Baik ayah, terima kasih atas petunjuknya, ujar Udin. Nah, sekarang cobalah kalian membuat kalimat tanggapan dari petunjuk berikut ini ya. Yang pertama, petunjuknya adalah sebagai berikut. Membersihkan debu sebaiknya dengan lap basah. Nah, kemudian tanggapannya adalah, baik Bu, sekarang saya mengerti. Nah, seperti itu anak-anak. Untuk kita memberikan tanggapan apabila diberi sebuah petunjuk. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu ya. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan soal pengurangan di halaman 35 dan 36. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Jangan lupa untuk terus semangat belajar. Dan jangan lupa juga untuk sholat dan zikir pagi dan petang. Serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.